Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semoga di pagi yang cerah ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Baik. Pelajaran pada kali ini kita akan belajar tentang statistika, yang lebih tepatnya tentang diagram batang. Materi kita kali ini Ibu akan menjelaskan. Anak-anak dengarkan ya. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari tentang penyajian data. Standar kompetensi pada pembelajaran kita hari ini adalah mengumpulkan dan menyajikan data. Kompetensi dasarnya mengumpulkan dan menyajikan data, yang kedua mengolah dan menjadikan data dalam bentuk tabel. Indikator mencari informasi dengan melihat tabel, grafik, diagram. Yang kedua mengolah nilai ulangan dalam bentuk tabel. Lalu mengumpulkan data. Coba perhatikan gambar di samping. Rudi, Eka, dan Indra sedang menanyakan olahraga yang digemari siswa kelas 4 SD Cemerlang. Hasil yang diperoleh dicatat dalam tabel seperti berikut. Kita lihat, tenis meja ada 2 orang, bulu tangkis 3 orang, renang 7 orang, kasti 8 orang, sepak bola 6 orang, voli 4 orang. Anak-anak tahu nggak apa yang mereka lakukan? Rudi, Eka, dan Indra. Kegiatan yang mereka lakukan adalah suatu cara untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan melakukan percobaan, wawancara, atau mengutip dari sebuah laporan. Contohnya, kita ingin mengetahui data mata pencarian penduduk. Kita dapat datang ke kelurahan atau kantor kepala desa kita. Bisa mencatat data yang kita perlukan. Ya, cara membaca data adalah seperti satu contoh. Siswa yang gemar tenis meja, ada titik-titik anak. Dari tabel tadi diperoleh tenis meja ada 2 orang. Jadi, di sini kita dapat mengisi 2 anak. Dan seterusnya. Selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Bentuk diagram yang biasa digunakan yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Lalu bagaimana cara untuk membaca dan bagaimana bentuk diagram-diagram tersebut? Kita lanjut. Diagram batang. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak disebut diagram batang. Diagram batang dapat digambar vertikal maupun horizontal. Seperti contoh, diagram di samping menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai 2004. Cara untuk mengetahui jumlah siswa yang bermasalah 2001 sampai 2004, kita hanya tinggal menjumlahkan. Di sini 2001 ada 6 orang, 2002 ada 10 orang, 2003 ada 13 orang, 2004 ada 10 orang. Kita tambahkan 6 tambah 10 tambah 13 tambah 10. Hasilnya adalah 39 siswa. Jadi, siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai 2004 ada 39 siswa. Diagram lingkaran. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Daerah lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Seperti contoh, diagram berikut menunjukkan cara murid suatu SD datang ke sekolah. Jika jumlah murid 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah, di sini sepeda ada 60 derajat, bus ada 72 derajat, motor ada 45 derajat. Dan jalan kaki yang kita akan mencarinya
belum ada. Perlu diketahui bahwa lingkaran penuh ada 360 derajat. Jadi, cara mencarinya adalah, caranya kita tambahkan dahulu yang data yang telah ada, 60 derajat plus 72 derajat plus 45 derajat. 60 derajat plus 72 derajat plus 45 derajat dibagi, hasilnya jadi 177. Dengan derajat lingkaran penuh yaitu 360, kita kurangi. Jadi 360 min 177, yaitu hasilnya 183. Jadi jalan kaki ada 183 derajat. Banyaknya yang siswa berjalan kaki ke sekolah. Kita akan mencarinya. 183 derajat dibagi 360 derajat kali 480 orang. Oke. Nah, setelah data diurutkan, yang perlu kita lakukan adalah menyajikan dalam tabel, yaitu membuat tabel dengan kolom. Setelah itu isikan sesuai data yang telah diurutkan. Lalu dari tabel yang di samping itu, dari tabel tersebut diketahui banyak anak dengan tinggi 130 cm, ada 2 anak, tinggi 135 paling banyak, tinggi anak paling tinggi adalah 140 cm. Menafsirkan sajian data. Kita akan, jika sudah paham membaca data, kita akan menafsirkan data. Kita perhatikan nilai matematika dari 10 siswa yaitu 60, 50, 70, 80, 50, 90, 60, 70, 80, 60. Kita urutkan. Setelah diurutkan, dari tabel yang diketahui berikut, nilai matematika tertinggi yang diperoleh adalah 90. Nilai dari 50 dicapai oleh 2 siswa. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 60, karena ada 3 siswa yang memperoleh nilai tersebut. Siswa yang memperoleh nilai kurang dari 70 ada 2 tambah 3, jadi ada 5 orang. Gaji Pak Tony adalah 600.000. Penggunaan gaji dijabarkan dengan diagram lingkaran tersebut. Yang ditanyakan adalah, yang pertama, untuk keperluan apakah penggunaan gaji terbesar? Dilihat pada tabel tersebut, penggunaan gaji terbesar untuk keperluan makan. Ada 144 derajat. Lalu yang kedua, berapa rupiah penggunaan biaya sekolah? Penggunaan biaya sekolah di tabel tersebut disajikan dengan warna biru dengan 72 derajat. Jadi 72 dibagi 360 dikali 600.000. Hasilnya ada 120.000. Jadi penggunaan biaya sekolah ada 120.000. Yang ketiga, ada 2 penggunaan uang yang sama besarnya. Berapa rupiah besarnya? Penggunaan uang yang sama besarnya yaitu untuk pajak dan cadangan, yaitu sebesar sama-sama sebesar 54 derajat. Lalu untuk mencari berapa rupiahnya, tinggal dimasukkan 54 dibagi 360 dikali 600. Hasilnya adalah 90.000. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Semoga materi yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita. Jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.